Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, nah untuk you people seperti biasa kita akan menyajikan 5 berita menarik untuk Anda. Jadi stay tune sampai akhir. Nah oke Fahri, untuk minggu ini ada rekomendasi weekend apa? Ada banget Jak, kali ini datang dari Hanoi, Vietnam nih. Berbagai destinasi wisata cantik dan bersejarah di Hanoi bisa membuat liburan lebih berkesan dan tak terlupakan. Ya, nah salah satu tujuan yang menjadi rekomendasi adalah itu Pagoda Ngoc Son Fahri. Jadi terletaknya di tengah Danau Hon Kim, Hanoi, Vietnam. Jadi seperti apa sih gaya arsitektur bangunan bersejarah ini? Berikut liputannya. Hanoi terkenal memiliki banyak pagoda yang menarik, baik dari segi arsitektur maupun sejarah, sehingga Hanoi terkenal dengan sebutan Kota Seribu Pagoda. Di antara sekian banyak bangunan bersejarah, Pagoda Ngoc Son menjadi yang paling sering dikunjungi para turis, baik lokal maupun internasional. Pagoda yang terletak di tengah Danau Hoan Kim ini merupakan tempat terbaik untuk menikmati keindahan danau ikon kota Hanoi. Untuk mengunjungi pagoda ini, wisatawan harus membeli tiket masuk seharga 30.000 dong atau sekitar Rp15.000 per orang. Untuk menuju pagoda, para wisatawan harus menyeberang jembatan merah dengan corak khas Tiongkok. Jembatan ini juga menjadi spot favorit wisatawan untuk bersuah foto. Di seberang jembatan, Pagoda Ngoc Son menyambut para pengunjung dengan gerbang yang kokoh. Bangunan suci Ngoc Son dibangun pada abad ke-18. Pagoda ini juga berfungsi untuk memuji guru ajaran Konfusius. Cedric, wisatawan asal Prancis ini, mengaku sangat kagum dan menyukai interior dari Pagoda Ngoc Son. Dirinya menghabiskan waktu sore di pinggir danau sambil melihat keindahan Pagoda Ngoc Son. On est arrivé à Hanoi aujourd'hui, on n'a pas encore eu le temps de beaucoup visiter. On a juste fait le tour du lac pour le moment, on est juste venu voir ce temple et ça a l'air pour l'instant très joli. C'est vraiment très joli, c'est traditionnel. Les tortues momifiées à l'intérieur sont étonnantes à voir. Selain mengenal bangunan bersejarah di Pagoda Ngoc Son, keindahan Danau Hoan Kim juga bisa dinikmati dengan mengelilingi taman yang ada di sekitar pagoda. Dari Hanoi, Vietnam, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Nah Fahri, untuk berita kedua ini ada seorang kolektor mobil Hot Wheels atau mainan mobil berbahan metal di kota Pontianak nih. Jadi ia memiliki 5.000 jenis koleksi. Banyak banget aja ya. Banyak banget kan, jadi ia mengumpulkannya itu dalam rentang waktu selama 2 dekade. Ya, ialah Denny Supriyatna, kolektor mobil Hot Wheels ini berusaha tetap mempertahankan keberadaan miniatur mobil terbaik ini yang syarat dengan nilai sejarah otomotif. Penasaran pengen lihat koleksinya? Berikut liputannya. Denny Supriyatna, warga kecamatan Pontianak kota ini, adalah seorang kolektor mobil Hot Wheels yang memiliki 5.000 jenis koleksi. Selain tetap memburu Hot Wheels seri langka maupun seri yang terbaru, Denny juga berupaya membangun jaringan komunikasi melalui komunitas sesama kolektor mobil Hot Wheels di dalam maupun di luar negeri. Denny mengatakan, harga koleksi pertama yang dibelinya berkisar di angka Rp25.000 hingga Rp2 juta pada tahun 2003. Mulai dari jenis purwarupa hingga spesifikasi rakitan berkategori khusus yang saat ini harganya bisa mencapai Rp21 juta. Harga kisarannya saya dari yang paling murah itu sekitar Rp25.000 sampai yang paling mahal itu sekitar ada 3 jutaan. Ada beberapa item saya memang custom yang dimana yang dijual itu ada sekitar tahu yang model Moon Ice Jepang itu sekitar 15 juta sampai 21 juta. Total koleksi kalau sekarang mungkin ada sekitar 3 ribuan pieces.
Itu belum yang ada di Amar Selama, itu mungkin ada sekitar 2000-an pieces. Denny menambahkan, aktivitas mengoleksi Hot Wheels tidak hanya sebagai bentuk ekspresi minat, tetapi juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Seiring perkembangan zaman, penghobi Hot Wheels juga melakukan penyesuaian, di antaranya dengan menambahkan platform diorama yang dinilai sangat efektif untuk menambahkan nilai jual. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Nah, oke, ke berita selanjutnya itu kita di Kota Belitung. Jadi di Belitung ini tidak hanya sebagai daerah penghasil tambang, tetapi juga memiliki komoditi pertanian yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi. Nah, salah satunya ini lada Belitung, Fahri. Ya, di tangan seorang wanita bernama Vivi Widiana, lada Belitung tidak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga sarana untuk mengenalkan Belitung hingga mendunia. Dirinya mengolah lada Belitung menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis tinggi. Oh, jadi seperti apa? Penasaran kan? Ini dia informasi. Selain dijual sebagai barang mentah, hasil panen lada para petani di Belitung juga dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tinggi. Salah satu yang mengembangkannya adalah Vivi Widiana. Wanita ini berupaya mengenalkan lada asli Belitung ke luar negeri, yang diharapkan dapat mendongkrak potensi lain di Belitung yang biasa dikenal dengan hasil pertambangannya. Sebelum memulai usaha pada tahun 2015, ia melakukan riset dan mempelajari tentang kontrol kualitas produk, citra produk, maupun teknik pengemasan. Kini usaha yang diberi nama Billiton Spice yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, menjadi salah satu dari 5 jawara dalam gelaran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI Bangka Belitung tahun 2022. Produk Billiton Spice ini memiliki harga jual per produk di kisaran Rp50 hingga Rp115.000. Vivi menyebut antusiasme pasar cukup tinggi, bukan hanya di Belitung saja, melainkan juga merambah keluar pulau seperti di Jabodetabek, Sumatera, ataupun Jawa Tengah. Bahkan ia sempat melakukan ekspor ke negara tetangga yaitu Malaysia. Tak heran, dengan lahan seluas 3 hingga 4 hektar miliknya, jumlah lada yang dibutuhkan belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Sehingga ia bermitra dengan sejumlah kelompok petani lokal. Meningkatnya 3 kali lipat ya, dari sebelum pandemi. Ya, mungkin karena perubahan lifestyle, perubahan buying behavior ya consumer juga. Kita semua kan menjadi lebih memperhatikan apa itu lifestyle yang baik, apa itu ingredient bumbu-bumbu premium, apa itu makanan kesehatan gitu loh. Vivi berharap produknya dikenal hingga luar negeri. Harapan tersebut disambut baik oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Saat ini Billiton Spice juga menjadi binaan Bank Indonesia. Kita ikutkan juga pelatihan-pelatihan ya, peningkatan capacity building ya, bagaimana produksi yang baik sampai dengan marketing dan juga bagaimana sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah dan efisien melalui KRIS dan seterusnya. Termasuk juga kami bersama pemerintah daerah dan juga dari Kementerian Perdagangan itu membantu untuk mengonboardingkan UMKM ke marketplace. Nah, itu semua kita lakukan secara end-to-end ya. Vivi juga terus berinovasi untuk menjaga kualitas produk lada Belitung miliknya. Salah satunya dengan melakukan uji laboratorium, pemeriksaan kadar air, hingga pengemasan. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, You People, putra pertama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz atau biasa disapa Eril, dikabarkan hilang di Swiss saat berenang di sungai Ari Bern, Swiss, bersama adik dan temannya pada Kamis 26 Mei. Ya, hingga 28 Mei ini Eril belum juga ditemukan dan tim SAR Swiss masih terus melakukan pencarian terhadap Eril. Ya, semoga Eril ditemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun ya. Amin. Jadi seperti apa informasinya? Ini dia liputannya. Informasi tersebut dibenarkan oleh pihak keluarga yang diwakilkan oleh adik kandungnya, Elpinas Muzaman. Menurutnya, keluarga Ridwan Kamil saat itu sedang berada di Swiss untuk mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Saat kejadian, Ridwan Kamil sedang berada di Inggris
dalam kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Ridwan Kamil langsung menyusul ke Swiss setelah menerima kabar musibah tersebut. Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. LP juga menyebut pencarian sudah berjalan 6 jam dan keluarga berharap Eril dapat ditemukan dalam keadaan sehat. Kronologi hilangnya Eril: saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari temannya. KBRI Bern telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk proses pencarian. Proses pencarian dihentikan tadi malam dan dimulai kembali pagi ini waktu Bern. Tim UTV mengabarkan. Informasi terakhir sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini, kapal tongkang pengangkut puluhan kontainer nyaris tenggelam di perairan Tanjung Balai Karimun. Ya, tidak ada korban dalam kecelakaan laut ini, namun belasan kontainer sempat terjatuh dan mengapung di tengah laut. Ya, seperti apa informasi lengkapnya? Berikut liputannya. Ya, kontainer. Sebuah kapal yang mengangkut kontainer nyaris tenggelam saat melintasi perairan Tanjung Balai Karimun. Informasi yang diterima Ulasan, kejadian tersebut terjadi pada Kamis 26 Mei, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan laut ini terjadi saat kapal tongkang bernama Marco Polo 188 ditarik oleh tugboat Megadaya 43 berbendera Indonesia dari Pekanbaru menuju Singapura. Tetapi dalam perjalanan, tepatnya saat melintasi perairan Tanjung Balai Karimun, tongkang tersebut mengalami kemiringan sekitar 60 derajat akibat cuaca buruk di lokasi kejadian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tanjung Pinang, Slamet Riyadi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 12 kontainer di kapal tongkang tersebut jatuh dan mengapung di laut. Saat ini kontainer itu sedang dipindahkan oleh pihak perusahaan dan diawasi oleh pihak KSOP. Slamet Riyadi menambahkan, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan KPLP juga telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi 8 ABK. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan.